إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Islamu Muyassaran ila Fityanil Islam yang disusun oleh Syekh Ali ibn Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita melanjutkan pembahasan yang ke-18 dari kitab ini, yaitu Sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Fityanil Islam. Kenalilah wahai para pemuda Islam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada poin yang keempat, berkata al-muallif rahimahullah, wa ihtiramus sahabati wa taqdiruhum wa tabjiluhum wa ma'rifatu fadlihim amrun muhimmun jiddan. Menghormati sahabat, menghargai mereka dan memuliakan mereka dan mengenal keutamaan mereka adalah perkara yang penting sekali. Li'annahum radhiyallahu anhum, karena mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga merupakan al-qaidatul asasu, pondasi utama, dasar utama fi naqlid dini kullihi, di dalam menukil agama ini seluruhnya. Wa bi khasatin, dan secara khusus ahaditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa riwayataha, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan riwayat-riwayatnya. Taib. Jadi karena kita menyadari bahwasanya agama tidak akan mungkin bisa sampai kepada kita dari generasi ke generasi, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mustahil bisa sampai kepada kita tanpa keberadaan sahabat, maka kita mengetahui bahwasanya mereka pantas untuk dihormati, pantas untuk dihargai dan dimuliakan. Ya. Jadi mereka adalah tokoh utama, dasar utama sampainya agama ini kepada umat Islam. Ibaratnya mereka itu gerbang utama. Ya. Min ajli dzalika kullihi, dari sisi ini seluruhnya, nasal Qur'anul Karimu, maka Al-Qur'anul Karim telah menaskan ala radhiyallahu an ala ridallahi subhanahu anhum, atas keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, ta'dilan ilahiyan, dengan sebuah rekomendasi ilahi, maksudnya rekomendasi dari Allah secara langsung, kariman yang mulia, wa taufiqan rabbaniyan aziman, dan sebagai petunjuk dari Allah Tuhan kita yang maha agung. Taib. Allah berfirman, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin, dalam surat Al-Fath ayat ke-18 19. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina, sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman. Idh yubayyi'unaka tahta syajarah, ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Fa'anzala sakinata 'alaihim, maka Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Wa asabahum fathan qariba,
dan menjanjikan kepada mereka kemenangan yang dekat. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha, dan Allah juga menjanjikan ghanimah, harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah maha mulia lagi maha bijaksana. Taib. Ini diantara ayat yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan keridhaan Allah terhadap para sahabat. Ya. Kalau di ayat yang sebelumnya ya, di dalam surat At-Taubah, di sini belum disebutkan oleh al-muallif rahimahullah taala. Padahal biasanya kalau menyebutkan tentang keutamaan sahabat, khususnya muhajirin dan ansar, maka surat At-Taubah ayat yang ke-100 itu hampir tidak pernah tidak disebut. Ya, hampir tidak pernah disebut. Namun ternyata di sini tidak disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an, dan seterusnya. Generasi pertama yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka. Jadi dengan tegas Allah menyebutkan bahwasanya Allah ridha kepada mereka. Di ayat ini pun juga demikian, laqad radhiyallahu, sungguh Allah telah ridha kepada siapa? Anil mu'minin id yubayi'unaka tahta syajarah, kepada orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat yang membaiatmu wahai Muhammad di bawah pohon, yang dikenal dengan bai'atur ridwan, yang terjadi di saat sulhul Hudaybiyah, perjanjian perdamaian Hudaybiyah yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Nah, jadi setidaknya ada dua ayat Al-Quran yang menegaskan Allah ridha kepada para sahabat. Nah, keridhaan Allah ini adalah bentuk rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, sekaligus sebagai petunjuk bagi umat setelahnya agar mengikuti jejak langkah mereka. Kemudian poin yang kelima, berkata al-muallif rahimahullah, laqad wujida fit tarikhil madhi, dan sungguh telah didapatkan pada sejarah yang telah berlalu, wal asril hadir, dan juga zaman ini, ba'dul jama'at, sebagian jamaah, minan nas, dari manusia, tantasibu ilal Islam, yang menisbatkan mereka, diri mereka ke dalam Islam. Jadi mereka mengaku termasuk bagian kaum muslimin. Namun tasubbu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tat'anu fihim, ya, mencerca mereka, wa tattahimuhum bil ittihamatil kadzibatil muftarah, ya, wa tattahimu bil ittihamat al kadzibah al muftarah, dan menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan yang dusta dan diada-adakan. Ada yang tegas mencela para sahabat, ada yang malu-malu. Ya, malu-malu itu artinya secara langsung tidak mencela sahabat, tetapi makna dari ungkapannya itu memojokkan para sahabat. Ya, kalau yang mencela secara langsung, contohnya adalah kelompok Syiah, khususnya mencela sahabat Abu Bakar, Umar, Aisyah radhiyallahu anhum, itu terang-terangan. Ya, itu terang-terangan. Adapun yang mencela secara tidak langsung, ya, diantaranya kelompok Ikhwanul Muslimin misalkan, yang mempertanyakan
sebagian sikap para sahabat radhiyallahu taala anhum. Memang tidak mencela secara langsung, namun mempertanyakan atau mengkritisi. Naam. Wa inna fi'la hadhil jama'ati syani'ah, khususnya jamaah yang mencela sahabat secara langsung tadi, perbuatan mereka ini yushakkiku bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahadithihi. Pada hakikatnya ini menimbulkan keraguan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadisnya. Perhatikan, orang-orang, kelompok-kelompok yang mencela para sahabat, maka secara tidak langsung mereka telah menimbulkan keraguan terhadap sunnah Rasulullah dan hadis-hadis beliau. Bagaimana penjelasannya? Fas-sahabatu, maka para sahabat, hum ruwatuha, mereka adalah para perawi hadis, para periwayat sunnah, wa naqiluha, dan merekalah yang menukil ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Wa tashkiku bihim tashkikun biha, maka meragukan sahabat sama dengan meragukan sunnah ya. Meragukan para sahabat sama dengan meragukan sunnah, karena sunnah ini sampai kepada kita dari sahabat. Kalau ada yang meragukan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka otomatis meragukan apa yang dibawa oleh sahabat. Jangan-jangan sahabat ini salah, jangan-jangan Rasulullah nggak bicara seperti itu, jangan-jangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan seperti itu ya. Kenapa? Karena mencela sahabat, tidak percaya dengan sahabat, meragukan sahabat. Maka meragukan sahabat sama dengan meragukan sunnah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku, janganlah kalian mencela para sahabatku. Fa walladzi nafsi biyadi, maka demi yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya salah seorang dari kalian, yaitu generasi setelah sahabat termasuk kita, seandainya berinfak semisal gunung Uhud berupa emas ya, sebesar gunung Uhud, itu sampai 5 atau 7 km memanjang ya, belum tingginya, itu full berupa emas. Kalau ada orang yang berinfak segitu banyaknya, ma adraka mudda ahadihim wala nasibah, wa fi riwayah ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, itu tidak sampai seperti satu mudnya para sahabat maupun setengahnya. Jangankan satu mud itu 2 kepal tangan dikumpulkan, sama-sama emasnya ya. Kita berinfak 1 gunung Uhud berupa emas, sahabat berinfak hanya 1 mud, maka infak kita nggak akan sampai pahalanya sama dengan 1 mudnya sahabat. Wala nasifah, tidak pula setengahnya, tidak pula setengahnya. Ini kalau kita berinfak sebesar gunung Uhud dan sahabat berinfak 1 atau setengah mud. Kenyataannya kebalik, kita infaknya cuma segini, sahabat infaknya segini. Nah, bisa kita bayangkan ya, itu kalau infak cuma segini, sahabat nggak mikir mereka ya. Nah seperti itu. Jadi dari sisi infak kita sudah kalah, apalagi dari sisi keafdalan ya, afdaliyah. Maka jangan sekali-kali mencela sahabat. Nah ini adalah sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja yang membedakan adalah keimanan, keikhlasan ya. Mereka infak 1 mud gini, ikhlasnya luar biasa. Sedangkan kita infak 1 gunung emas, ikhlasnya dipertanyakan
Maka ini yang menjadikan tidak ada nilainya infak kita sebesar gunung Uhud dibandingkan infaknya sahabat meskipun hanya 1 mud atau setengah mud. 6. Wa makana hadza hakadha, kata al-muallif rahimahullah, dan tidaklah hal ini terjadi illa bisababi khairiyatihim al-fadilati, melainkan karena sebab kebaikan mereka yang utama, abrat tarikh kulli, sepanjang sejarah. Tidak ada orang yang lebih setia, lebih membenarkan Rasulullah, lebih taat kepada Rasulullah, lebih tunduk terhadap Rasulullah, lebih mengagungkan Rasulullah dibandingkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Gak ada yang mengalahkan keutamaan mereka. Jadi pantas ketika mereka memiliki keutamaan yang sangat besar, jauh dibandingkan kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang setelah mereka, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Ya, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Siapa? Para sahabat. Kemudian orang-orang yang setelah mereka, para tabi'in. Kemudian orang-orang yang setelah mereka, tabi'ut tabi'in, yang dikenal dengan 3 generasi utama. Walidzalika, dan karena inilah, kana sahabatu amanan lil ummah, para sahabat adalah tanda keamanan pada umat ini. Wa baba khairin laha, dan pintu kebaikan bagi umat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ashabi amanatun li ummati, para sahabatku adalah keamanan bagi umatku. Fa idza dhahaba ashabi, apabila para sahabatku telah pergi, ata ummati ma yu'adun, maka akan datang kepada umatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Para ulama kita menjelaskan, yaitu fitnah, kerusakan akan muncul setelah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum telah tiada. Ya, jadi umat ini akan senantiasa di atas kebaikan. Pintu-pintu fitnah itu tertutup selama masih ada sahabat. Ya, walaupun mereka mungkin memiliki permasalahan, walaupun di antara mereka ada problematika, tetapi pintu fitnah itu masih aman, masih terjaga, tidak terbuka, tertutup. Nah, begitu para sahabat telah meninggal dunia, pintu fitnah terbuka. Ya, hingga zaman kita. Betapa banyak kita jumpai perpecahan dan berbagai macam penyimpangan, yang semua itu tidak lain karena jauhnya kita dari manhajnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka selama mereka masih ada, umat ini akan terjaga, akan aman. Tapi ketika mereka sudah tiada, maka fitnah mulai bermunculan. 6. Kemudian Syekh menjelaskan, fama an dhahaba jilu sahabati radhiyallahu anhum, maka ketika generasi sahabat telah pergi, telah usai radhiyallahu anhum, hatta waqa al-ikhtilafu fil ummah, hingga terjadi perpecahan, perselisihan pada umat ini, wadda'fu fi sufufiha, dan kelemahan pada saf mereka, pada barisan mereka. Ani Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, ia berkata, la tasubbu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mencela para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falama qamu ahadihim sa'atan ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh berdirinya salah seorang dari mereka, yaitu para sahabat, sejenak saja bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun, itu lebih baik, min amali ahadikum arba'ina sanah, daripada amalan kalian selama 40 tahun.
Ini memang bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ucapan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, tetapi maknanya sahih. Ya, maknanya benar. Para sahabat sejenak saja bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik dibandingkan dengan amalan kita selama 40 tahun. Terlebih amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa artinya kita banyak beramal tapi tidak ada tuntunannya? Ya, ini menunjukkan amalan kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena mungkin tidak ikhlas atau tidak sesuai dengan tuntunan. Sedangkan para sahabat, meskipun mereka berdiri sejenak bersama Rasulullah, mereka melihat secara langsung bagaimana praktek ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat secara langsung bagaimana adab dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung mereka tiru, langsung mereka amalkan hingga akhir hayat mereka. Ya, bukankah pepatah mengatakan laisal khabaru kal muayyanah? Bukanlah kabar yang diterima sama seperti melihat langsung. Tidaklah kabar yang diterima itu sama dengan melihat langsung. Kalau melihat langsung maka ada yaitu tambahan keyakinan. Kita melihat sendiri bagaimana perasaan kita dengan kita menceritakan kepada orang yang sudah beda rasanya. Nah, demikianlah para sahabat menimba langsung dari Rasulullah SAW dari sumber aslinya tanpa ada keraguan sedikit pun. Sedangkan kita ada hadis yang dhaif, ada hadis yang palsu. Jadi kita kalau beramal ini ya bisa dikatakan belum bisa memastikan benarkah yang kita amalkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dari sini maka tentu ada perbedaan yang cukup mendasar. Makanya sampai Ibnu Umar mengatakan berdirinya sahabat bersama Rasulullah sejenak itu lebih baik daripada kalian beramal 40 tahun. Waqad qala al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi berkata, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Apabila engkau melihat seseorang yang mencela seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah dia adalah zindiq. Zindiq itu ya kurang lebih adalah orang munafik. Ya. Mereka memusuhi Islam baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Bahkan kalau zindik itu cenderung secara terang-terangan dengan bahasa yang mungkin agak diperhalus. Ya. Nah, ini kalau ada orang yang mencela sahabat, jangankan para sahabat, disebutkan oleh Imam Abu Zur'ah seorang sahabat, hanya mencela satu sahabat, enggak suka dengan satu sahabat, ketahuilah dia adalah zindiq. Wa qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wa nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun. Mencintai mereka adalah bagian dari agama, keimanan dan ihsan. Wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Dan membenci mereka adalah kekufuran, kemunafikan dan kezaliman atau kesesatan. Ya. Jadi ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengikuti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan mencintai mereka itu masuk bagian dari agama. Tidak sama kita mencintai yaitu tokoh-tokoh yang kita kenal, orang-orang yang kita kenal, dibandingkan dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Yang namanya manusia, cinta dan benci itu hal yang biasa. Ya. Tetapi kalau terhadap sahabat maka wajib mencintai mereka. Artinya kita membenci orang yang mungkin tidak kita sukai.
tetapi tidak kita tampakkan dengan ucapan maupun perbuatan. Maka hal semacam ini tidaklah menjadikan kita terjatuh pada dosa. Ya, nggak srek gitu saja. Tidak memusuhi tapi nggak suka, tidak terlalu suka. Apa bahasa kita? Ya pokoknya nggak cocok aja lah. Ini hal yang biasa. Nggak cocok sama orang lain itu hal yang biasa, selama tidak ditampakkan dengan perbuatan dan ucapan, begitu pula amalan. Ya, namun kalau terhadap para sahabat nggak boleh ini terjadi. Wajib untuk mencintai mereka. Tidak boleh sedikit pun ada kebencian di dalam diri mereka, meskipun tidak kita tampakkan. Artinya apa? Hati kita tidak suka sahabat, ini bermasalah. Disebutkan oleh Imam At-Tahawi, wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Ya, membenci mereka itu kekufuran, kemunafikan dan kesesatan. Hanya sekedar apa? Benci, belum mencela, belum mengolok-olok, belum memerangi, hanya sekedar benci, nggak suka. Ya, sedangkan antara sesama kita suka dan benci itu hal yang biasa, selama tidak ada kezaliman, baik dari segi ucapan maupun perbuatan. Itu manusiawi, nggak bisa dipaksakan orang itu cocok dengan semua orang. Nah kalau nggak cocok ya namanya apa? Nggak suka, benci. Ya, tetapi ini tidak boleh terjadi terhadap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, mungkin nih kita pernah melihat atau membaca sirah Nabi SAW, lalu kita membaca ada perbuatan sahabat yang mungkin menurut kita kok gini sih, lalu kita membencinya. Nah ini tidak boleh terjadi. Ya, ini tidak boleh terjadi, karena mencintai mereka adalah termasuk bagian dari agama, keimanan dan kebaikan, dan sebaliknya membenci mereka adalah kekufuran, kemunafikan dan kesesatan. Nah berikutnya poin yang keenam, al-muallif rahimahullah menjelaskan tentang tingkatan keutamaan para sahabat. Wa afdalus sahabati jami'an, maka para sahabat yang paling afdal, paling utama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Thumma Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Thumma Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Thumma Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa humul khulafaul arba'atur rasyidun, dan mereka adalah para khalifah yang 4 yang mendapatkan petunjuk. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah sering mendengar ini. Kalau ditanya siapakah khulafaur rasyidin, enteng kita jawab Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, karena kita ngaji. Tapi coba kita tanyakan kepada orang-orang awam, siapakah sahabat? Tanya dulu, sahabat siapa? Ya, kalau mereka menjawab ya temannya Rasulullah, nah ini berarti mending. Tanya lagi, sahabat yang paling utama siapa? Nah ini mulai, siapa ya? Coba kita tes sekali orang-orang awam yang kita temui random. Tanya, sahabat yang paling utama siapa? Ya, dan dulu pernah kita sampaikan masalah sholat saja. Pernah ada semacam apa itu namanya eksperimen sosial, sebutkan jumlah rakaat sholat. Nggak tahu anak-anak muda. Makanya Syekh Ali menulis kitab ini, Al-Islamu muyassarun ila fityanil Islam, Islam agama yang mudah untuk para pemuda Islam. Jadi ini yang paling dasar saja, banyak para pemuda kita nggak tahu siapa sahabat yang paling utama. Akan kita dengar
Jawaban dari mereka mungkin bermacam-macam, ya tergantung apa yang mungkin mereka pernah dengar. Tapi bisa menyebutkan secara urutan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nah, itu sudah bagus untuk orang awam. Kalau kita ya sudah sering ngaji nggak ditanya, ya meskipun kita mungkin hanya sekedar tahu nama dan urut-urutannya. Tapi kalau ditanya bagaimana nasabnya atau bagaimana kisah yang mungkin terjadi di antara mereka atau kisah apa yang paling mengena di antara mereka, ya mungkin kita kurang pengetahuan. Tapi sekedar tahu ada sahabat yang paling utama namanya Abu Bakar, ya untuk ukuran kaum muslimin secara umum ini sudah bagus. Nah, belum lagi wa ma haula'il arba'ati radhiyallahu anhum sittatun akharun. Nah, ini tak tes ini. Yang bawa kitab nggak boleh baca. Ya. Dan bersama dengan mereka yang 4 ada lagi 6 yang tersisa. Syahidalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persaksikan mereka pasti masuk surga. Ada 4 khulafa rasyidin ditambah 6 jadi 10. Nah, kalau yang 4 tadi enteng sama kita. Nah, yang 6 yang baca kitab jangan jawab, sebutkan, ayo siapa? Nggak urut nggak apa-apa. Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Zubair ibn al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, bukan Abu Zahra, ya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Masya Allah, ya lulus ujian ini namanya, ya enggak apa-apa, saling melengkapi. Nah, ini adalah para sahabat yang dijamin masuk surga sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, fahaula'i jami'an humul asyaratul mubasysyaruna bil jannah. Mereka para sahabat yang disebutkan ini 4 khulafa rasyidin dan 6 yang tersisa, mereka adalah 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira dijamin masuk surga. Nah, silakan para jamaah mungkin ingin menggali bagaimana biografi mereka. Sebelum sahabat yang lain, coba dilihat 10 sahabat ini. Kira-kira momen apa di antara momen yang pernah terjadi pada mereka yang begitu berkesan, ya, terhadap kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, wa alhaqna bihim alal khair, dan semoga Allah mempertemukan kita dengan mereka di atas kebaikan. Amin. Baik, poin yang ke-7. Berkata al-mu'allif rahimahullah, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam harisina ala riwayati ahadithihi. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang antusias untuk meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tatabbu'i akhbarihi, dan senantiasa mengikuti kabar-kabar beliau, wa naqli sunnatihi, dan menukil membawa sunnah beliau, hatta inna adadan minhum, sampai sejumlah dari mereka rawa aktsara min alfi haditsin, meriwayatkan lebih dari 1000 hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hum, diantaranya, awalan yang pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini yang paling banyak. Rawa aktsara min 5,000 hadisin. Beliau meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis. Wa huwa aktsaruhum riwayatan. Dan beliau adalah yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Abdullah ibnu Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar rawa aktsara min 2,500 hadisin. Beliau meriwayatkan lebih dari 2.500 hadis.
setengahnya Abu Hurairah. Berikutnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu rawa aktsara min 2,200 haditsin. Beliau meriwayatkan lebih dari 2.200 hadis. Ya, 2.200 hadis. Yang berikutnya Aisyah Siddiqah bintus Siddiq. Aisyah wanita yang jujur, putri dari, yaitu laki-laki yang jujur, yang senantiasa percaya. Radhiyallahu anhuma ummul mu'minin wa zaujatu rasuli rabbil alamin, adalah istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawat aktsara min 2,200 hadisin, meriwayatkan lebih dari 2.200 hadis, sama dengan Anas bin Malik. Berikutnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas, rawa aktsara min 1,500 hadisin, meriwayatkan lebih dari 1.500 hadis. Yang berikutnya Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, Jabir bin Abdullah, rawa aktsara min 1,500 hadisin, meriwayatkan lebih dari 1.500 hadis, sama dengan Ibnu Abbas. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Abu Sa'id Al-Khudri, rawa aktsara min 1,100 hadisin, meriwayatkan lebih dari 1.100 hadis. Ya, nah itu diantara para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kemudian wa minas sahabati radhiyallahu anhum, dan diantara para sahabat radhiyallahu anhum man rawa anhul mi'at, atau man ra'a anhu sallallahu alaihi wasallam al-mi'ati minal ahadits. Ada yang meriwayatkan ratusan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum radhiyallahu anhum man rawa anhu sallallahu alaihi wasallam al-asyarati minal ahadits. Di antara mereka ada yang hanya meriwayatkan hadis puluhan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari nama-nama yang kita sebutkan tadi, mungkin ada yang bertanya, loh kemana 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Kok tidak disebutkan di antara para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis? Padahal secara logika intensitas mereka mendampingi Rasulullah SAW itu lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Cuman Aisyah saja yang jelas, karena Aisyah istri Rasulullah. Jadi nampaknya wajar kalau meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah SAW. Tapi kemana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan lain sebagainya? Kira-kira ada yang tahu jawabannya? Atau kira-kira saja? Bagaimana? Sudah meninggal duluan sebelum apa? Sekarang hadis ini sampai ke kita dari sahabat melalui siapa? Apakah langsung sahabat kita mendengar dari sahabat? Tidak. Dari sahabat kepada siapa? Tabi'in. Nah, ini kata kuncinya. Ya, ketika para sahabat senior-senior tadi masih hidup, maka yang masih ada di sekeliling mereka para sahabat yang sama-sama tahu tentang hadis Rasulullah. Jadi untuk apa para sahabat memberitahu sesama mereka? Ya, jadi para sahabat yang junior-junior ini masih banyak dan mereka sudah tahu tentang sunnah Rasulullah SAW, sehingga tidak ada urgensi Abu Bakar menyampaikan hadis kepada Abu Hurairah, kepada Ibnu Umar, kepada Anas bin Malik, karena semua sama-sama tahu. Terlebih mungkin saja Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak banyak bertemu dengan tabi'in. Ya, tidak banyak bertemu dengan para tabi'in. Nah, generasi berikutnya lah, maksudnya generasi sahabat yang junior inilah yang banyak meriwayatkan hadis kepada para tabi'in. Ya, sehingga Abu Hurairah, kemudian Ibnu Abbas, Ibnu Umar ini
ketika berada di zaman Rasulullah SAW, mereka itu masih belia, masih muda. Ya, baru setelah itu mereka menyampaikan hadis-hadis ini kepada para tabi'in. Para tabi'in nggak pernah melihat Rasulullah, sehingga mereka menuntut ilmu dari para sahabat. Di saat itulah hadis mulai disampaikan kepada generasi berikutnya. Dan mari kita bayangkan betapa rekaman memori yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, mereka masih belia ketika mendampingi Rasulullah SAW. Anas bin Malik contohnya, seingat saya beliau itu disuruh ibunya Ummu Sulaim untuk mendampingi Rasulullah. Jadi Ummu Sulaim itu kira-kira mewakafkan putranya, ya Rasulullah, saya punya anak, wis dia berkhidmah kepadamu sampai engkau meninggal dunia. Usia 10 tahun mendampingi Rasulullah, menjadi pelayannya Rasulullah SAW. Bayangkan anak usia 10 tahun mendengar hadis Rasulullah, melihat bagaimana perbuatan Rasulullah, disimpan di memorinya. Nanti ketika sudah tua bertemu dengan generasi tabi'in baru disampaikan. Kira-kira memori seperti apa ini? Nah, kita coba dengarkan 10 tahun yang lalu, ketika usia 10 tahun, suruh cerita. Ya, mungkin hanya beberapa petuah orang tua kita saja yang kita betul ingat. Tapi yang lain, kejadian-kejadian, ya, kita suruh cerita, bisa dipastikan nggak valid. Nah, ini para sahabat radhiyallahu anhum benar-benar orang pilihan. Jadi usia yang masih belia mereka mendengarkan, melihat, mengamati, disimpan itu sampai ketika mereka dewasa baru diteruskan kepada para tabi'in. Ya, dan dijamin tidak ada yang keliru, dijamin valid, tidak ada yang meleset. Terbukti apa? Terbukti biasanya para ulama itu ketika menyampaikan hadis diurut siapa sahabat yang meriwayatkan, biasanya ada beberapa sahabat yang meriwayatkan. Ini jalurnya Anas, jalurnya Abu Hurairah, jalurnya Ibnu Umar. Mungkin ada sedikit perbedaan lafadz kecil seperti tadi, ya, dalam hadis yang dibawakan oleh al-muallif, Rasul mengatakan ma adraka mudda ahadihim, siapa yang berinfak di antara kalian sebesar gunung emas, ma adraka. Lafadz yang paling sering sampai ke kita ma balagha. Bedanya cuma satu kata, itu pun tidak memiliki yaitu perbedaan yang signifikan. Adraka dengan balagha hampir sama, tidak menjumpai, tidak sampai dengan infaknya mereka. Paling itu saja perbedaannya. Selebihnya maknanya dipastikan sama. Wallahu ta'ala alam shawab. Sudah masuk waktu Isya ini? Ya, sudah. Baik, adzan dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita tuntaskan agar pertemuan berikutnya kita beralih pada pembahasan berikutnya. Kemudian berkata al-mu'allif rahimahullah, wa kullu man ahabba ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap orang yang mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasara ala tariqatihim, dan menempuh jalan mereka, wattaba'a sabilahum, mengikuti jejak langkah mereka, radhiyallahu anhum, fahuwa min ikhwani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah saudara-saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburan. Faqal, lalu beliau berkata, assalamu alaikum dara qaumin mu'minin, semoga keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur dari kalangan orang-orang yang beriman. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Wadittu ana qad ra'ayna ikhwanana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya, sungguh saya berharap, saya ingin untuk bertemu dengan saudara-saudara kami. Ya, maka para sahabat bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, antum ashabi, kalau kalian sahabatku. Wa ikhwanuna, sedangkan saudara-saudara kita, alladzina lam ya'tu ba'du, mereka orang-orang yang belum datang setelahnya, yaitu belum ada saat ini. Qala ulamaul hadis, maka para ulama ahli hadis mengatakan, zahiru hadzal kalam, yang nampak dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ini, anna ikhwanahu sallallahu alaihi wasallam ghairu ashabihi, bahwasanya saudara-saudara beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan para sahabatnya. Sehingga kesimpulannya, ashabuhu, para sahabat Nabi adalah alladzina ra'auhu wa sahibuhu mu'minuna bihi, mereka yang bertemu dengan Rasulullah, melihat Rasulullah, berteman dengan Rasulullah, dan beriman kepada beliau. Wa ikhwanuhu, sedangkan saudara-saudaranya Rasulullah, alladzina amanu bihi wa lam yarauhu, yaitu orang-orang yang beriman kepada beliau meskipun tidak berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ya bisa kita sampaikan, bisa kita sebutkan bahwasanya yang dimaksud saudara-saudara Rasulullah adalah ya di antaranya kita, orang-orang yang datang setelah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, di sini akhir hadis tadi Nabi mengatakan beliau ingin melihat saudara-saudara beliau. Ya, beliau ingin melihat kaum mukminin yang datang setelah para sahabat. Nah, ini semoga ini menjadi kenyataan, dengan catatan kita juga harus mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian Syekh mengakhiri pembahasan ini dengan berdoa, nas'alullaha subhanahu an yarzuqana hubba ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita memohon kepada Allah agar memberikan rizki kepada kita untuk mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattiba'ahum, untuk mengikuti mereka, waddifa'a anhum, membela mereka, wa an nakuna haqiqatan, dan semoga kita akan menjadi ikhwana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara hakiki, imanan, dari segi keimanan, wattiba'an, waqtidaan, mengikuti dan meneladani beliau. Intaha. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Inilah pembahasan yang ke-18 dari kitab Al-Islamu Muyassaran, yaitu seputar para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan insyaallah akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya, pembahasan yang ke-19, Al-Adab ila Fityanil Islam. Wahai para pemuda Islam, ketahuilah adab-adab di dalam Islam. Wallahu taala alam bisawab. Baik, sampai sini barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri. Tafadhal, silakan. Taib, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.